Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Banyak dari teman-teman menanyakan kepada saya, mengapa membahas terkait dengan gugatan cerai Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Bukan saya ingin mencari-cari kesalahan, bukan juga mencari ketenaran, ya bukan. Ya. Saya tertarik karena pertama saya sampaikan ya, saya adalah penggemar dari keduanya, Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Namun setelah adanya gugatan cerai ini dengan diawali konferensi pers di apa namanya di tempat Mbak Imbong, saya tidak lagi menggemari Mbak Imbong. Justru saya tetap menggemari Paula Verhoeven sebatas sebagai public figure. Itu saja. Namun tahukah Anda apakah yang sebenarnya di balik perceraian ini hanya sebatas perpisahan? Dengan gugatan cerai Mbak Imbong kepada Paula Verhoeven, apakah hanya sekedar melepaskan Paula Verhoeven dari kehidupan Mbak Imbong? Saya justru ingin menguak ya, apa sih sebenarnya yang terjadi sampai perceraian ini begitu heboh. Saya sampaikan kepada Anda, kepada teman-teman semua, sudah sekian banyak orang bercerai. Sudah ratusan, bahkan ribuan orang, public figure, menggugat cerai. Namun tidak seheboh gugatan cerai yang dilakukan oleh Mbak Imbong terhadap Paula Verhoeven. Kalau benar, kita akan lanjutkan. Dan memang benar, tidak seheboh yang dilakukan oleh Mbak Imbong kepada Paula Verhoeven. Ada apa di balik ini semua? Saya mengikuti perjalanan gugatan perceraian ini. Dan saya akan mengungkapkan persoalan ini dan akan membahasnya sampai tuntas. Gugatan ini menimbulkan begitu banyak perhatian ya. Banyak dari kalangan ahli hukum, dari kalangan aktivis peduli anak, juga dari kalangan ibu-ibu, artis, dan banyak pihak yang memperhatikan persoalan ini. Ya tentu saja karena Mbak Imbong adalah public figure yang dikenal begitu banyak masyarakat. Demikian juga istrinya Paula Verhoeven juga sama, seorang public figure yang dikenal baik di mata masyarakat. Saya jadi
seandainya mereka bukan public figure, apakah sama? Tentu saja tidak. Dan inilah teman-teman, mengapa kita semua saat ini sedang memperhatikan masalah ini. Karena mereka berdua adalah public figure. Itu ya. Namun ada yang aneh. Banyak peristiwa tentang public figure. Apalagi kalau terkait dengan skandal. Banyak sekali beredar di berbagai media. Jika ada seorang public figure yang terlibat skandal, terlibat asmara, terlibat banyak ramai diperbincangkan di berbagai media. Tetapi terkait dengan tudingan terhadap Paula Verhoeven yang konon katanya berselingkuh, ini sepi. Ya. Selingkuhnya ini sepi. Tidak ada di media manapun. Tidak pernah ditemukan di platform media manapun. Mau di televisi, mau di medsos, di X, di Twitter, di Facebook, tidak ada. Padahal biasanya kalau yang namanya skandal pasti ada, ya minimal ada gambarnya. Tapi ini tidak ada. Ini tidak pernah ada yang kaitannya dengan Paula Verhoeven selingkuh. Urusan rumah tangga ini atau informasi terkait perselingkuhan ini justru datangnya dari Baim Wong sendiri. Ketika Baim Wong konferensi pers memanggil begitu banyak wartawan yang didampingi oleh sang pengacara Fahmi Bahmid. Anda masih ingat itu? Dari situlah kita semua, masyarakat, para wartawan tahu dari informasi Baim Wong dan pengacaranya yang dikabarkan bahwa ada pagar makan tanaman. Yang laki-lakinya itu adalah. Nah masalahnya, ide gagasan terkait dengan konferensi pers ini sebenarnya hari dari siapa? Sampai ada kalimat konferensi pers ini, ide ini sebenarnya dari siapa? Ya kan? Saya nggak nyangkanya ketika. Apakah dari Baim Wong? Saya mengetahui. Ataukah dari sang pengacara? Ataukah ada orang lain yang justru menantang? Ya, kalian semua juga. Kalau memang benar adanya, silahkan Baim Wong konferensi pers. Ini mengagetkan teman-teman. Ini mengagetkan kita semua. Tiba-tiba muncul puluhan wartawan yang sedang mewawancarai atau sedang merekam. Ada juga yang live tentang gugatan cerai Baim Wong kepada Paula Verhoeven yang katanya selingkuh. Dari konferensi pers inilah sehingga kita semua tahu bahwa ada terjadi sesuatu di rumah tangga mereka, Baim Wong dan Paula Verhoeven. Kita tidak sedang mencampuri, mohon maaf
Ya, kita tahu kok namanya urusan rumah tangga itu urusan mereka. Tapi ketika sudah dipublikasikan, ketika sudah dikabarkan, ketika sudah muncul di berbagai media, artinya siap atau tidak, pasti juga akan diramaikan. Oke. Selanjutnya setelah konferensi pers ya, terus ada juga sang pengacara di sana. Ingat ya teman-teman ya. Juga tampil di stasiun televisi. Memberikan penjelasan mengenai gugatan perceraian Tanggal 20 Mbak Imbong pada Paula Verhoeven. Dan ini bukan main-main, tapi dia Dan lagi-lagi menyampaikan bahwa sampai akhirnya kemarin dia sampaikan ada hal ini benar-benar, ya menurut pendapat saya ya, ini benar-benar sangat dia percaya yang sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk didengarkan, tapi disampaikan dan disampaikan secara vulgar, walaupun masih ditutupi, namun mengatakan bahwa ini bukti dengan video, dengan itu menunjukkan bahwa seolah-olah benar-benar terjadi perselingkuhan. Di konferensi pers pada saat itu kemudian tampil di stasiun televisi dan konferensi pers di berbagai media. Itulah dia, Fahmi Bahmit, yang memberikan pernyataan. Anehnya, ketika Mbak Imbong di depan para wartawan selalu mengatakan bahwa doakan kami, doakan yang terbaik buat Paula, doakan kami, doakan anak-anak, doakan. Tidak seperti Fahmi Bahmit yang memberikan penjelasan yang justru menurut pendapat saya memperbesar, memperkeruh, hiperbola menurut pendapat saya. Dan saya tidak melihat ketika Mbak Imbong konferensi pers atau menjawab para wartawan, jawabannya beda. Ya, doakan kami, doakan Paula, doakan anak-anak, doakan. Berbanding terbalik. Nah sekarang, apakah hal ini disengaja oleh Mbak Imbong memberikan pernyataan tidak sama atau dengan cara yang berbeda seperti yang disampaikan oleh Fahmi Bahmit? Bahkan teman-teman, Paula Verhoeven sudah secara tulus dari hati yang paling dalam menyampaikan kepada kita semua atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Karena terjadi kegaduhan Dalam kesempatan ini, karena rumah tangganya, Paula menyadari itu bahwa sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga masih banyak kekurangan. Dan narasi yang disampaikan terkait dengan perselingkuhan itu tidak benar. Sebagai istri, saya sangat paham. Demikian juga Saya mempunyai banyak kekurangan. pengacara Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma, juga menyampaikan hal yang sama. Justru tudingan berita perselingkuhan itu tidak benar. Mbak Imbong Nah, oleh sebab itu makanya tidak menunjukkan terjadi apa-apa bahwa tolong beritakan yang baik dan tidak ada kedua orang tuanya. perilaku negatif. Tolong itu sangat menghormati Apapun yang disampaikan
tidak Baim dia sangat ya, menghormati. menjelaskan tentang adanya Dia telah perselingkuhan. mengatakan baik orang baik, papanya anak-anak itu orang baik. Jadi berbeda ya, Begitu yang jelas baik. pengacara yang satu mengatakan, oh ini berselingkuh dengan menggebu-gebu, Sekarang tapi yang satu kami meminta mohon tidak bisa ada. disampaikan bahwa Artinya apa? pada saat ini tidak ada Saya tetap apa-apa percaya antara dengan orang tuanya. apa yang disampaikan oleh Paula Meskipun Verhoeven. pada saat ini itu ada proses di pengadilan. Dengan penyampaian yang dikeluarkan, pernyataan yang dikeluarkan oleh Paula Verhoeven pun Dia sama masih ditanggapi oleh sang bahwa memang pengacara Baim dia dan ibunya dengan mengatakan, dan mereka itu sah-sah saja, ya, itu sah-sah saja, buktinya ada sama saya. Nah, ketika hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan mendatangkan Saya menyatakan 83 bukti, 12 saksi, 3 saksi ahli, Saksinya maksudnya perempuan atau laki-laki, Bang? pun kita semua masyarakat tidak mempercayai Saya itu. menyatakan ada seorang Bahkan wanita berduaan dengan laki-laki. pengacara Paula, Sudah sering dilakukan? Alfon Kurnia Palma, justru itu Sendiri, melemah. mempunyai larangan-larangan bagaimana seorang yang bukan, Pertanyaannya, bagaimana seseorang yang bukan. apa yang sebenarnya dicari oleh Mbak Imbo? Sebaliknya. Nama yang cowok itu, Bang? Nanti kalau dia Jujur saja, begitu banyak perceraian, tapi tidak seperti ini. Apakah benar Mbak Imbong mewakilkan setiap pernyataannya kepada sang pengacara Fahmi Bahmi? Mengapa ada begitu banyak bukti? Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Mbak Imbong? Teman-teman, ketika gugatan cerai, ini nggak ada masalah ya, gugatan cerai. Tapi begitu ada tuduhan perselingkuhan, itu menyakitkan. Menyakitkan. Ya, perselingkuhan itu menyakitkan. Kalau benar sih mungkin ya. Kemudian ditambah lagi dengan adanya trauma anak kepada ibunya. Itu lebih menyakitkan. Apa sih sebenarnya tujuan dari memframingnya? Adanya perselingkuhan, kemudian adanya trauma anak. Teman-teman pasti tahu. Tujuannya adalah mendapatkan hak asuh anak. Tapi lupa bahwa kalimat menuduh selingkuh jelas itu merendahkan Paula Verhoeven sebagai seorang istri. Dan ketika adanya isu trauma anak kepada ibunya, itu merendahkan Paula Verhoeven sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita. Mengapa begitu tega dan nekat? Dua hal tadi yang sama-sama merendahkan diungkapkan di wilayah publik, di ruang publik. Apa sebenarnya tujuan
di balik gugatan cerai ini yang begitu banyak intrik. Apakah Fahmi Bahmid mendengarkan bisikan-bisikan dari, entah, saya tidak tahu. Kalimat-kalimat ini seolah-olah Fahmi Bahmidlah yang menjadi korban. Atau saya balik. Apakah Baim Wong sudah memberikan kuasa penuh untuk membuat pernyataan terkait hal ini? Karena makin ke sini Baim Wong tidak membuat pernyataan, Baim Wong tidak mengeluarkan statementnya, tetapi justru Fahmi Bahmid sebagai pengacara yang seharusnya boleh berargumen apa saja ya, boleh berpendapat apa saja ketika di ruang sidang, bukan di ruang publik, bukan di depan para wartawan, sehingga ramai menjadi bahan pembicaraan di berbagai media. Itu ya teman-teman ya, saya menyoroti ini, dan mungkin juga teman-teman yang lain, banyak para pakar ya, para ahli hukum, sampai begitu tega ya, dengan sudah menuduh selingkuh, dan ditambah lagi trauma anak kepada ibunya. Oke, kalaulah dua keinginan ini antara tuduhan selingkuh dan trauma terhadap ibunya, ini tujuannya adalah satu, anak-anak akan diharapkan jatuh ke tangan Baim Wong. Dan ibunya akan dicap sebagai wanita yang berperilaku buruk. Dan setelah bercerai, saya nampaknya begitu yakin tidak akan mendapatkan harta gonogini. Itu dari analisa sederhana saya. Mengapa begitu terang-terangan ini menuduh selingkuh? Ada terjadi sesuatu di tempat yang eksklusif, ya kan? Sampai larut malam, jam 4 subuh. Anak-anak trauma kepada ibunya, tidak mau bersama ibunya. Itu adalah trauma sesuai dengan psikologi anak. Itu semua adalah menginginkan hak asuh anak, bercerai, dan Paula Verhoeven tidak mendapatkan hak atas harta gonogini. Itu analisa saya. Bagaimana analisa teman-teman semua? Semoga bermanfaat. Terima kasih.